Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, cerdas, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak hadir hari ini bisa kembali beraktivitas, sehat ya. Boleh ketua kelas kita pimpin doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lika. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Yuk dipersiapkan dulu bukunya, dikeluarkan. Alat tulisnya, bukunya. Apakah bawa buku semuanya? Alhamdulillah. Adakah yang ingat terakhir kita belajar apa? Bahasa Indonesia? Ya Nadia? Lembar pengamatan. Bagaimana sih cara membuat lembar pengamatan itu? Kata objektif. Oke Aisyah, dengan menggunakan kata yang objektif. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, yang kedua, faktual. Kemudian yang ketiga, sistematis. Nah, kaitannya dengan pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan materi pada buku bahasa Indonesia kita, yaitu tentang teks eksplanasi. Bersekolah menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian akan memecah fenomena krisis iklim menjadi bagian-bagian berdasarkan teks eksplanasi yang dibaca, ya. Jadi nanti kita baca sama-sama, kemudian kita akan memecah fenomena krisis iklim. Yang kedua, kita akan menuliskan sebab akibat terjadinya krisis iklim berdasarkan teks eksplanasi. Yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Serta yang keempat, peserta didik mampu menuliskan kembali teks eksplanasi berdasarkan struktur yang tepat. Ya, jadi kita hari ini akan belajar tentang teks eksplanasi. Sudah siap belajar? Sudah. Oke, kita tepuk dulu ya untuk konsentrasi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, sudah siap semua belajar ya? Kita simak sama-sama materi tentang teks eksplanasinya ya. Kalian boleh sambil membuat catatan kecil di buku kalian ya. Oke, yang pertama, apa sih itu teks eksplanasi? Ya. Teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa tentang peristiwa alam maupun peristiwa sosial yang terjadi tentunya. Berarti berupa fakta ya, benar terjadi. Kemudian fokus utama di teks eksplanasi itu adalah untuk menjawab pertanyaan sebab akibat dari suatu fenomena. Kalau di buku kita kan nanti kita akan bahas tentang krisis iklim. Nah, berarti bagaimana krisis iklim itu akan bisa terjadi atau kenapa krisis iklim bisa terjadi? Nah, kemudian apa aja sih ciri-cirinya? Ya. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama itu ada fokus pada proses dan sebab akibat. Yang kedua, bersifat faktual. Kemudian ciri-ciri yang ketiga itu informatif. Yang keempat bersifat umum. Kemudian ini ada struktur teks eksplanasinya. Pertama, diawali dari pembuka. Pembuka ini adalah berisi pernyataan umum. Setelah pernyataan umum ada deretan penjelas. Ditutup terakhirnya ada kalimat penutup. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Oke. Sekarang kita lanjut pembelajarannya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita buka teks tentang mengenal krisis iklim yang ada di halaman 88. Siapa yang mau baca?
Oke, boleh Aisyah baca dengan lantang. Oke, ya. Terima kasih untuk yang sudah membaca. Tadi kita sudah sama-sama membaca mengenal krisis iklim. Apa sih itu krisis iklim? Tadi, ya. Oke, krisis iklim itu sama dengan perubahan iklim. Perubahan cuacanya seperti apa? Kok bisa disebut dengan krisis? Karena karena suhu rata-rata di bumi saat ini sedang meningkat disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil yang memiliki karbon. Serta dampaknya apa sih untuk kita? Tadi kata teks ini dampaknya permukaan laut bisa naik karena suhu bumi yang meningkat tadi, karena panas akhirnya bisa mencairkan bongkahan es di Arktik atau di kutub utara sana yang bisa akhirnya ketika dia mencair, bongkahan esnya bisa mempertinggi permukaan laut di bumi, yang akhirnya nanti kota-kota besar di dunia bisa tenggelam. Agar memperdalam pemahaman kalian tentang teks eksplanasi yang berjudul mengenal krisis iklim ini, Bu Rizka akan membagikan LKPD kepada kalian, nanti dikerjakan secara berkelompok. Boleh sekarang diisi dulu nama anggota kelompoknya. Sudah diisi nama anggota kelompoknya? Oke, Bu Rizka mau menjelaskan nanti langkah kalian dalam mengisi LKPD. Nah, di sini kalian akan melewati 5 aktivitas. Di aktivitas 1 kalian akan melaksanakan dekomposisi untuk memecah si fenomena menjadi bagian-bagian. Kemudian di aktivitas kedua kalian akan mengenal pola. Polanya di sini adalah tentang sebab akibat. Kemudian di aktivitas ketiga ada abstraksi atau merangkum inti fenomena. Kemudian aktivitas yang keempat itu sehubungan dengan kemampuan algoritma Kalian akan menyusun langkah-langkah solusi. Serta yang kelima, di produk akhirnya kalian akan menulis teks eksplanasi berdasarkan 3 struktur yang tadi. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, boleh langsung dikerjakan. Didiskusikan sama-sama ya. Menulisnya ganti-gantian ya, jangan dalam satu LKPD semuanya satu orang yang nulis ya. Iya. Buat satu kalimat ya, ini satu kalimat. Aman kelompok ini? Ada pertanyaan nggak? Belum. Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan boleh bertanya ya. Ya. Ceritain semuanya, Bu. Bukan ceritain semuanya. Jadi di sini kan instruksinya gini. Bayangkan kamu harus harus menjelaskan tentang krisis iklim dengan hanya menggunakan 3 kalimat ke temanmu biar paham. Maka kamu akan harus menjelaskan intinya aja, Dok. Kenapa? Ngantuk. Pusing. Bisa kuat, tahan. Masih oke buat belajar. Sambil mengerjakan, sambil dibaca lagi teks tentang si mengenal krisis iklim tadi ya. Karena sebenarnya semuanya sudah disediakan di teks tersebut. 10 menit lagi cukup? Selesai? Oke, cukup 10 menit lagi ya mengerjakannya ya. Ada kelompok yang kesulitan? Mau bertanya boleh? Ya, Dinda. Kenapa, Din? Ini kan instruksinya baca. Mari diskusikan bersama tentang langkah-langkah solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak krisis iklim dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kamu diminta untuk menuliskan langkah atau solusi apa yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi si krisis iklim. Kelompok Cika udah selesai? Oke, kelompok Cika sudah selesai. Ada lagi? Yang lain? Belum? Kelompok Aisyah udah selesai. Yang lain semangat mengerjakannya ya. 5 menit lagi cukup? Oke, alhamdulillah semua kelompok sudah selesai mengerjakannya. Selanjutnya kita
kasih ya, karena berhubung ini ada 5 aktivitas dan ada 5 kelompok. Jadi nanti aktivitas 1 boleh disampaikan sama kelompok 1. Aktivitas 2 hasilnya disampaikan kelompok 2. Aktivitas 3 oleh kelompok 3. Ini aktivitas 4 disampaikan kelompok 4. Dan ini aktivitas kelima disampaikan oleh kelompok 5. Ditentukan satu orang juru bicara ya, yang akan menyampaikan saat presentasi. Jangan lupa dimulai dari Assalamualaikum. Kemudian apa yang disampaikan dijelaskan dengan suara lantang dan jelas, serta penutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ditentukan? Oke, boleh kita dengarkan sama-sama hasil diskusi aktivitas 1 dari kelompok 1. Berdiri dari tempat ini aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk salut. Good job. Good job. Salut. Oke, selanjutnya aktivitas kedua disampaikan oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Apa kesamaan penyebab dari peristiwa-peristiwa tersebut? Akan menyebabkan berdampak pada kesehatan dan kesayangan hidup manusia. 2. Apa kesamaan dampaknya bagi manusia dan lingkungan? Dampaknya banyak spesies tumbuhan, hewan, dan manusia yang tidak bertahan di cuaca ekstrim. Kesimpulannya, dari 3 peristiwa ini sama-sama akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Oke, terima kasih untuk Dilah dari perwakilan kelompok 2. Beri tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Good job. Good job. Salut. Selanjutnya dari kelompok 3, siapa yang akan menyampaikan? Restu. Siapa? Restu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan iklim terjadi ketika suhu rata-rata bumi meningkat dalam jangka waktu yang lama karena gas rumah kaca yang terjebak di stratosfer. Kegiatan manusia yang masih menggunakan bahan bakar fosil, karena bahan bakar fosil memiliki kandungan karbon yang besar. Peningkatan suhu yang mengakibatkan bongkahan es besar di Arktik meleleh sehingga volume air laut dunia meningkat dan sebagian kota besar bisa tenggelam tergenang. Oke. Terima kasih untuk Restu dari perwakilan kelompok 3. Tepuk salut. Good job. Good job. Salut. Selanjutnya dari kelompok 4 akan menyampaikan langkah-langkah solusi. Siapa yang akan menyampaikan? Rizky. Oke, Ki. Pakai dulu Ki, biar kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langkah-langkah solusi untuk mengurangi dampak krisis iklim. Kita harus berjalan kaki atau naik sepeda agar berkurangnya gas emisi dari penggunaan transportasi. Melakukan gaya hidup daur ulang, beli baju tahan lama, efisien dalam berpergian, konsumsi produk lokal. Oke, good. Udah, itu aja solusinya. Oke. Beri tepuk salut untuk Rizky dan kelompok 4. Tepuk salut. Good job. Good job. Salut. Selanjutnya dari kelompok 5 akan menyampaikan teks eksplanasi berdasarkan struktur. Ada pembukanya, penjelasnya, dan penutup. Disampaikan oleh? Oke. Krisis iklim adalah sebuah krisis yang dialami masyarakat di seluruh dunia yang disebabkan oleh perubahan iklim. Penyebabnya disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil untuk menjalankan industri gas emisi dari transportasi, pengosongan lahan untuk agrikultur. Dampaknya bagi krisis iklim adalah langkanya bahan makanan dan air bersih. Solusinya untuk masalah krisis iklim adalah mengurangi bahan bakar fosil untuk kehidupan sehari-hari dan juga mengurangi konsumsi dan penggunaan energi. Oke. Terima kasih Aisyah dan kelompok 5. Tepuk salut. Good job. Good job. Salut. Oke. Karena kalian sudah menyelesaikan LKPD, boleh dikumpulkan ke Bu Rizka LKPD-nya. Oke, selanjutnya kita akan bermain games ya. Sesuai dengan handphone siapa ini? Oke, ini handphonenya kelompok. Oke, Nurul. Ini kelompok Restu. Oke, ya. Silakan dibuka di Google Quizzes atau Wayground. Oke, silakan enter code-nya 55118. Yo, enter code-nya 55118. Jangan lupa namanya sesuai dengan nama kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ada kuota semuanya kan ya? Ya, ya, harusnya ada ya. Oke, ya, sudah masuk kelompok 3, 2, 4, 5, 1 udah masuk semuanya. Oke, kita mulai ya. Dalam mengerjakan harus diskusi. Oke. Ya, dipasangkan ya. Gambarnya sesuai dengan oke. Oke, berarti kurang tepat. Ayo. Dilihat gambarnya, apa keterangannya? Dibaca ya instruksinya. Oke, kelompok 4 unggul dengan skor 2880. Kelompok 4 go Rizky. Ayo yang lain. Kelompok 2. Ayo dikejar kelompok 2. Apa soalnya? Nggak ada soalnya, mana soalnya? Bahan bakar fosil yang digunakan untuk menghidupkan mobil. Bahan bakar fosil.
Kan bahan-bahan fosil tuh ada batu bara, ada minyak, terus ada lagi gas. Nah, coba apa bahan bakarnya? Oke. Kalau itu digeser gambarnya, di match sama itunya ya. Kalau es di dapat mencair yang dapat menyebabkan Itu jawabannya bisa lebih dari satu ya. Ya, pilihan ganda kompleks. Oke, good. Mantap, kelompok 4. Lanjut. Sudah sampai soal keberapa ini? Kelima. Semua soal ada 10 ya. jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Begini gambarnya salah mulu. Ini kan gambar apa? Ini oke. Waktunya cuma 2 menit. Berarti kalau salah di next ke soal selanjutnya. Ini sudah soal keberapa? Jawabnya diskusiin dulu makanya biar nggak salah-salah. Kelompok ini kenapa? Ketutupan. Oh, ini ketutupan. Diperkecil nggak bisa? Ini nih berbesar. Nah, diperkecil maksudnya, Nak. Ini pengaturannya apa? Lanjutkan. Ini tuh soalnya menjadi apa namanya? Orang yang dapat digunakan sebagai salah satu langkah kecil yang dapat kita lakukan untuk mengurangi krisis ini. Mendaur ulang sampah ini adalah salah satu langkah kecil. Itu betul atau salah? Apa? Kenapa? Maksudnya ini gimana, Bu? Enggak. Itu ditarik garis. Ini tarik garis. Ini misalkan gas rumah kaca, iya, dibawa. Gas rumah kaca itu Iklim. enggak. Daur ulang membeli baju Bisa kan di drag. ini. Nah, itu. Begini. Gitu ya. Daur ulang ada di solusi. Kayak gitu, betul. Bangun sama Ayo nih, kelompok 4 masih unggul. Good job nih kelompoknya Rizky, Ryan. Walaupun cuma berempat hadir hari ini tapi unggul. Mendaur ulang sampah. Benar atau salah? Kenapa? Ini soalnya adanya di samping. Jadi kayak gini nanti. Bisa mendaur ulang. Nah, ini mendaur ulang, membeli baju tahan lama, mengurangi konsumsi, itu masuknya krisis iklim, penyebab iklim atau apa? Diklik itunya ya. Kelompok 4 udah berapa soal? Udah selesai? Oke, good. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 5, 3, 2, dan 1 semangat. Pertama selesai belum tentu jadi pemenangnya nanti. Makanya kita lihat teman-temannya yang kelompok lain semoga bisa menyusul skornya ya. Dari ketepatan jawaban, kecepatan menjawab. bener ya. Ya, diskusi. Oke, good. Sip, betul. Itu apa? Keluar ini mulu. Selesai semuanya? Ya. Oke, udah. Kelompok 3 sudah selesai. Tapi posisinya masih di bawah kelompok 4. Lanjut, ayo kelompok 5.
Diskusinya nggak boleh lama-lama karena setiap soal hanya diberi waktu 3 menit untuk diskusi ya. Kelompok Cika udah selesai. Kelompok 3, oke, posisi ketiga. Kelompok 5 dan 1, semangat. Kelompok 2. Kelompok 2, oh ya. Kelompok 1 dan 5 semangat. Kelompok 5 udah sampai nomor berapa? Nomor 10 terakhir. Kelompok 1. Sudah selesai semuanya? Oke, kita end ya. Kita lihat siapa yang berhasil. Berarti dari kelima kelompok di sini skor tertingginya yaitu kelompok 4, kelompoknya Rizky. Oke, good. Hadiahnya nanti boleh ke koperasi ambil pulpen satu ya. Ini dia pemenangnya. Kelompok 4 ada di posisi 1, kelompok 5 ada di posisi kedua, serta kelompok 3 ada di posisi ketiga. Nggak apa-apa ya, namanya cuma games. Gimana soalnya, sulit? Mudah? Mudah soalnya? Gampang. Bagaimana belajar hari ini? Kita simpulkan sama-sama. Kita hari ini sudah belajar apa aja sih? Ya, kita sudah belajar bahasa Indonesia ya. Tadi integrasinya dengan berpikir komputasional. Kalian tadi sudah belajar bagaimana cara memecah fenomena krisis iklim. Kemudian kalian mengetahui sebab akibat ya. Kemudian kalian membuat abstraksi dengan membuat 3 kalimat sederhana ya untuk menyampaikan apa itu krisis iklim. Serta yang keempat, kalian juga sudah berpikir algoritma atau kalian menyusun teks eksplanasi sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Ada apa aja tadi strukturnya? Strukturnya ada apa aja? Ada 3 tadi. Pembuka atau pernyataan umum. Ada isi penjelas. Yang ketiga ada penutup. Oke. Oke, sekarang Bu Rizka ada pertanyaan nih. Kita sama-sama refleksi ya. Kita sama-sama refleksi tentang apa sih hal baru yang kamu pelajari hari ini? Apa hal baru? Hal baru apa yang kamu dapatkan di pelajaran hari ini? Tadinya kamu kan nggak tahu jadi tahu. Apa hal baru? Ya, mengenal tentang proses iklim. Kemudian Mengetahui penyebab dan dampaknya. Oke, mengetahui penyebab dan dampaknya krisis iklim. Oke, Davira. Oke, mengetahui apa itu krisis iklim. Kemudian tadi penyebabnya, dampaknya, serta menyusun langkah solusi. Berarti kalian jadi tahu nih akhirnya kalau krisis iklim itu sangat bahaya jika kita biarkan atau kita abai dengan krisis iklim. Oke, pertanyaan selanjutnya sebelum kita tutup. Apa sih tantangan yang kamu rasakan selama mengikuti pembelajaran? Apa, Aisyah? Kesulitan saat mengisi LKPD tapi dibantu bisa jadinya selesai. Oke. Tantangannya tadi saat mengisi LKPD susah, tapi akhirnya karena dengan bantuan kerjasama, diskusi ya, jadi selesai tadi ya semuanya. Selesai, alhamdulillah. Kemudian, adakah hal lain tentang krisis iklim atau teks eksplanasi yang kamu ingin pelajari? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa kalaupun tidak ada. Semoga dari apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita, ya khususnya kita jadi lebih peka terhadap lingkungan, ya bahwa apa yang kita gunakan, apa yang kita lakukan, ternyata semuanya berdampak pada bumi kita. Ya, jadi kita harus sama-sama menjaga bumi kita.
Dengan cara apa ya? Dengan cara-cara sederhana yang bisa kamu lakukan sebagai anak-anak seusia kalian, anak umur 12 tahun. Tadi jalan kaki, naik sepeda, atau dengan melakukan penghijauan, ya. Jangan nebang pohon atau jangan membuang sampah sembarangan, ya. Jadi kalian harus peka terhadap lingkungan, ya. Mudah-mudahan kalian bisa jadi anak yang bisa menjalankan itu semuanya. Oke. Sekian materi hari ini, pembelajaran hari ini. Nanti kita lanjutkan di materi berikutnya kalau nggak salah tentang sinonim dan antonim. Kalian nanti boleh belajar di rumah, ya. Kita siap-siap pulang. Sebentar lagi jam 12 kita tutup, ya. Bu Rizka tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam